nggak sih kita merasa sedih melihat bencana, tapi di waktu yang sama justru kita melihat orang lain sibuk menyalahkan korbannya? Oke, halo selamat pagi Bapak Syaifuddin dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Fitri Fadila dari kelas B Pendidikan Sosiologi Angkatan 2025. Dalam beberapa waktu terakhir, banjir besar melanda berbagai wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saya melihat banyak berita maupun video di TikTok, rumah terendam, warga mengungsi, anak-anak kelelahan, dan orang tua kebingungan. Saya ikut sedih. Tapi justru yang lebih mengganggu bukan hanya soal banjirnya, melainkan reaksi publik setelahnya. Karena setelah itu yang viral bukan hanya penderitaan warga, tetapi juga video penjarahan minimarket di salah satu daerah yaitu Aceh. Dan sejak saat itu, empati publik berubah perlahan menjadi penghakiman. Banjir yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera merupakan bencana alam yang dipicu oleh curah hujan, meluapnya sungai, serta kondisi geografis yang rentan. Dampaknya meluas di beberapa provinsi seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Secara fisik dampaknya jelas, rumah rusak, aktivitas ekonomi terhenti, dan warga mengungsi. Namun dalam ilmu sosial, bencana tidak berhenti pada kerusakan fisik. Bencana juga menciptakan dampak sosial, psikologis, dan simbolik, terutama melalui cara bencana itu diceritakan dan dinilai oleh publik. Disinilah konsep representasi media dan framing bencana menjadi penting. Media sosial khususnya TikTok menjadi ruang utama penyebaran informasi bencana. Namun, media tidak hanya menyampaikan fakta, media juga membingkai realitas. Dari berbagai wilayah yang terdampak banjir di Sumatera, salah satu konten yang paling viral adalah penjarahan minimarket di Aceh. Akibatnya, perhatian publik lebih terpusat pada peristiwa tersebut dibandingkan dengan gambaran luas penderitaan korban banjir di wilayah lain. Komentar netizen pun bermunculan seperti, "Pantes kena bencana, ini negara mana sih? Mana Presiden Aceh? Dan ini teguran dari Tuhan." Komentar-komentar ini menunjukkan bahwa korban bencana tidak lagi dilihat semata sebagai korban, melainkan sebagai pihak yang dinilai secara moral. Dan inilah yang disebut farming. Realitas dipersempit sehingga perhatian publik diarahkan pada satu tindakan tertentu, bukan pada keseluruhan situasi bencana. Fenomena ini dijelaskan melalui teori framing oleh Erving Goffman. Menurut Goffman, framing adalah cara media dan masyarakat membingkai suatu peristiwa sehingga realitas sosial tidak dipahami secara utuh, melainkan melalui sudut pandang tertentu yang dianggap paling menonjol. Dalam konteks banjir besar di Sumatera, penjarahan di Aceh dijadikan frame utama, sementara konteks keterlambatan bantuan, kondisi darurat, dan penderitaan warga di berbagai daerah justru tersisih. Akibatnya, penilaian publik lebih cepat terbentuk berdasarkan potongan peristiwa, bukan gambaran menyeluruh. Dalam sosiologi, kondisi ini dikenal sebagai politik empati, yakni proses sosial tentang siapa yang dianggap pantas mendapatkan empati dan siapa yang tidak. Penting untuk ditegaskan bahwa penjarahan tetap merupakan tindakan sosial yang dilarang dan yang salah secara norma sosial dan moral. Apalagi ketika barang yang diambil bukan hanya kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman, tetapi juga barang lain seperti rokok, kosmetik, atau barang elektronik. Fakta ini membuat sebagian kritik politik menjadi tidak sepenuhnya keliru. Masyarakat wajar mempertanyakan klaim kelaparan ketika barang yang diambil itu tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan bertahan hidup.
Namun, dalam politik empati, masalah muncul ketika satu tindakan tersebut digunakan untuk menghapus seluruh konteks penderitaan sebelumnya, baik di Aceh Tamiang maupun di wilayah Sumatera lainnya yang juga terdampak banjir. Empati menjadi bersyarat. Korban hanya dianggap layak dikasihani jika mereka terlihat tertib, tidak melanggar norma, dan sesuai dengan standar moral publik. Begitu ada perilaku dianggap menyimpang, maka seluruh identitas korban sebagai korban bencana sudah hilang. Padahal, dalam ilmu sosial menjelaskan bukan berarti membenarkan. Penjarahan dalam situasi bencana sering dipahami sebagai respon keterdesakan, kekacauan situasional, dan lemahnya kontrol sosial dalam kondisi darurat. Tanpa harus menganggapnya benar atau dapat dinormalisasikan, situasi ini juga dapat dibaca melalui konsep moral panik dari Stanley Cohen. Moral panik terjadi ketika satu peristiwa dianggap sebagai ancaman terhadap nilai moral masyarakat, lalu dibesar-besarkan sehingga kemarahan publik lebih dominan daripada upaya memahami akar masalah. Akibatnya empati berubah menjadi kecaman dan korban bencana mengalami pelabelan sosial yang memparah penderitaan mereka. Disinilah muncul apa yang disebut sebagai bencana kedua, bencana sosial setelah bencana alam. Korban banjir di berbagai wilayah Sumatera tidak hanya kehilangan rumah dan harta benda, tetapi juga mengalami stigma, rasa malu kolektif, dan tekanan psikologis akibat narasi publik yang menyudutkan. Trauma tidak hanya berasal dari air yang merendam rumahnya, tetapi juga dari cara masyarakat membicarakan dan menilai korban bencana. Hal ini sejalan dengan konsep trauma kolektif yang dijelaskan oleh Kai Erikson, di mana luka sosial dialami bersama dan berdampak pada kepercayaan diri serta solidaritas komunitas. Beberapa komentar bahkan menyeret identitas dan sejarah daerah tertentu, seolah-olah bencana adalah hukuman atas karakter suatu wilayah. Dalam ilmu sosial, cara pandang ini merupakan penyederhanaan yang berbahaya, karena bencana alam tidak dapat dijelaskan melalui moralitas kolektif suatu kelompok. Melalui kasus banjir dari berbagai wilayah Sumatera, kita dapat melihat bahwa persoalan bencana tidak hanya soal alam, tetapi juga soal bagaimana penderitaan korban dibingkai dan dinilai oleh sosial. Bersikap kritis terhadap perilaku yang menyimpang adalah hal yang wajar. Namun, kehilangan empati terhadap korban bencana justru menciptakan penderitaan baru. Karena pada akhirnya bencana alam memang merusak ruang hidup, tetapi cara kita berbicara tentang korban dapat merusak martabat sosial mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.